أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang kami muliakan. Sebelumnya kami atas nama pengurus masjid PTIK mengucapkan selamat Idul Fitri 1440 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita dan menggolongkan kita semua menjadi hambanya yang bertakwa, serta mempertemukan kita kembali ke Ramadan tahun yang akan datang. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada para muzaki yang telah mempercayakan kepada panitia zakat PTIK untuk menyalurkan zakatnya kepada yang berhak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadahnya serta memberi balasan pahala berlipat ganda yang lebih baik. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya pengumuman yang pertama, laporan penerimaan dan penyaluran zakat fitrah, zakat mal, infak, sodakoh, dan fidyah Masjid Darul Ilmi STIK PTIK tahun 1443 Hijriah atau tahun 2022. 1. Penerimaan A. Zakat fitrah dari keluarga, staf, dan mahasiswa STIK PTIK beserta masyarakat sekitar. 1. Berupa uang sebesar 59.329.500 rupiah. Berupa beras 222,5 kilogram. B. Zakat mal dari 1. Komjen Pol Profesor Dr. Haji Riko Amilza Daniel MSI 20 juta rupiah. 2. Dari Bapak Insinyur Airlangga Hartarto 40 juta rupiah. 3. Dari hamba Allah 17.500.000 rupiah. Dari Bapak Haji Ridwan Hamid 10 juta rupiah. Dari hamba Allah 10 juta rupiah. Dari Ibu Nindiati 10 juta rupiah. Dari Bapak Haji Indrawasis 10 juta rupiah. Dari Bapak Dr. Andes HM Hindarto bin Muhammad Khafandi 5 juta rupiah. Dari Dr. Anda Hanako bin Budiarjo 5 juta rupiah. Dari Bapak Gautama Hartarto 9.687.000 rupiah. Dari Bapak Naik Pamen Simanjuntak 8 juta rupiah. Dari hamba Allah 7.500.000 rupiah. Dari Bapak Haji Dr. Andes Haji Wahyono 10 juta rupiah. Dari hamba Allah 9.451.000 rupiah. Dari Dwi Afrianto
7.200.000 rupiah. Dari hamba Allah 7.200.000 rupiah. Dari Yordiansah 5 juta rupiah. Dari Reza Rahandi 4.813.000 rupiah. Dari Ibu Hartini Hartarto Sastro Sunarto 2.500.000 rupiah. Dari Bapak M. Taufan Maulana 3 juta rupiah. Dari Iwan Setiawan 1.750.000 rupiah. Dari Setiana Dwi Rohani 2 juta rupiah. Dari Ibu Dona Fatma 1.500.000 rupiah. Dari Aditya Pandu 1.350.000 rupiah. Dari Hendar Giri Pratama 1.200.000 rupiah. Dari hamba Allah 1 juta rupiah. Dari Ibu Surimpi Astuti 1 juta rupiah. Dari Kristina Desyanti 1 juta rupiah. Dari hamba Allah 1 juta rupiah. Dari hamba Allah 30 juta rupiah. Dari Hajah Indarti Primora Barlianta Harahap 1 juta rupiah. Dari HD Barlianta Harahap 2 juta rupiah. Dari Hajah Launtri Barlianta Harahap 2 juta rupiah. Kumpulan dari jamaah 3.544.000 rupiah. Jumlah penerimaan dari zakat mal 249.995.000 rupiah. C. Infak staf mahasiswa dan jamaah Masjid STIK PTIK 21.566.000 rupiah. D. Fidyah staf mahasiswa dan jamaah Masjid STIK PTIK 29.403.000 rupiah. Jumlah keseluruhan 360.293.500 rupiah. Dua penyaluran zakat fitrah, zakat mal, infak, sodakoh dan fidyah disalurkan kepada 1.275 mustahik warga Kelurahan Petogogan, Nipah, PPSU, Kelurahan Melawe, warga Warakawuri, lingkungan STIK PTIK, Lem Diklat Polri dan sekitarnya. A. Berupa uang tunai 170.293.500 rupiah. Berupa beras sebanyak 222,5 kilogram. Untuk fisabilillah 70 juta rupiah. Amil 1/8 dari uang yang masuk 50 juta rupiah. Yayasan sebanyak 56 juta rupiah. Gharim 14 juta rupiah. Jumlah pengeluaran 330.293.500 rupiah. Saldo Baitul Mal dalam bentuk rupiah adalah 0. Pengumuman selanjutnya, pelaksanaan sholat Idul Fitri pada hari ini adalah akan dilaksanakan di Masjid Darul Ilmi STIK PTIK dengan khotib Al-Mukarram Al-Ustadz Profesor Dr. HD Hidayat MA dengan judul Puasa dan Pengendalian Diri. Bertindak selaku imam sholat Idul Fitri adalah Al-Ustadz Hasan Sairoji SK SPD. Demikianlah
pengumuman yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Selanjutnya marilah kita laksanakan sholat Idul Fitri dengan khusyuk dan tawadu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة جامعة الصلاة جامعة صلوا سنة العيد الفطر ركعتين جامعة رحمكم الله الصلاة لا إله إلا الله. Stawu sufufakum, soft diluruskan dan dirapatkan. Yang masih kosong mohon diisi. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira
wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahil mun'imi ala man ata'ah, al-muntaqimi mimman asahu wa khalafah, alladhi ya'lamu ma azharahu wa ma akhfah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa taqwah wa sabbihuhu azimu wa tubu ilaihi wastaghfiruh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, bulan Ramadan yang penuh rahmat dan maghfirah telah lewat. 1 Syawal telah tiba. Sejak malam 1 Syawal, segenap kaum muslimin bangkit mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid sebagai ungkapan tunduk kehadirat Allah yang Maha Agung. Gema takbir serta gemuruh tahmid ini di segala penjuru dapat menggugah kesadaran yang mendalam bahwa manusia itu teramat lemah di hadapan Allah yang Maha Perkasa. Manusia itu sungguh pun besar kekuasaannya. Manusia sungguh pun betapapun tinggi ilmu pengetahuannya, bagaimanapun canggih teknologinya, tetapi manusia ternyata tidak mampu mengusir wabah penyakit. Manusia tidak kuasa menghadang bencana alam. Manusia tidak berkutik ketika maut merenggut ajal. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Memang manusia diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Manusia menurut Al-Qur'an dan diakui oleh ilmu pengetahuan, manusia diciptakan terdiri atas 2 unsur, yaitu unsur materi dan unsur rohani. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaran min tin. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya rohku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Unsur manusia, unsur materi berupa organ-organ tubuh, fisik manusia yang tampak ini, sedangkan unsur ruh berupa komponen yang abstrak yang juga populer dengan istilah jiwa, akal, hati atau kalbu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ruh atau akal atau hati, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dalam berpuasa dilibatkan secara intensif. Maka dari itu, puasa Ramadan tidak sekedar menyangkut materi berupa menahan lapar dan dahaga dan menahan nafsu seksual di siang hari. Akan tetapi, puasa adalah juga menahan diri dari segala perbuatan buruk. Kita berpuasa berarti kita menahan pandangan mata untuk tidak melihat hal-hal yang tercela. Kita berpuasa berarti kita menahan lidah atau lisan kita untuk tidak berbicara di luar kendali pikiran dan hati nurani, seperti berkata bohong, mengadu domba, membicarakan keaiban orang lain, berguncing, menimbulkan wacana yang menimbulkan permusuhan, dan perkataan buruk lainnya yang sekiranya dapat memalingkan zikir orang yang berpuasa terhadap Tuhan Maha Pencipta. Kita berpuasa berarti kita menahan diri untuk tidak mendengarkan hal-hal yang tidak pantas untuk didengar. Dan dalam berpuasa, kita pun menahan anggota tubuh lain seperti tangan dan kaki kita untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak senonoh. Bahkan orang-orang soleh, mereka berpuasa dengan ruh atau hatinya, yaitu dengan menahan diri untuk tidak memikirkan masalah-masalah keduniaan yang tidak ada kaitan nilainya dengan kehidupan akhirat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, demikianlah kegiatan berpuasa yang melibatkan semua unsur materi jasmani dan melibatkan unsur hati nurani akan melahirkan suatu kemampuan mengendalikan diri.
yaitu kemampuan pada diri seorang untuk meninggalkan segala perbuatan buruk dan semangat untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, tidak jarang kita menyaksikan atau bahkan merasakan bahwa banyak perbuatan baik serta terpuji berhasil kita lakukan justru setelah kita berhasil mengendalikan diri. Dan tidak jarang perbuatan maksiat, perbuatan keji dan munkar dilakukan oleh seseorang karena ia tidak pandai mengendalikan diri. Perkelahian antar pelajar umpamanya, tawuran antar kampung, pengobatan obat-obat terlarang adalah pertanda yang bersangkutan tidak mampu menahan diri. Berbagai prostitusi, perjudian, perampokan, komersialisasi jabatan, dan korupsi adalah suatu bukti yang bersangkutan tidak terampil menahan nafsu dan mengontrol diri. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, memang manusia adalah makhluk yang memiliki kecenderungan untuk berbuat keburukan di samping gemar berbuat kebajikan. Banyak ayat Al-Quran yang mengingatkan adanya sifat-sifat manusia yang berpadanan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massal khairu manu'a. Al-Ma'arij 19:21. Artinya, sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah, lagi kikir. Jika ia ditimpa kesulitan, ia berkeluh kesah. Jika ia mendapat kebajikan, ia amat kikir. Ia tabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. An-Najm ayat 23. Manusia itu hanyalah mengikuti dugaan dan keinginan hawa nafsu. Innal insana la zalumun kafar. Ibrahim 34. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Al-Adiyat ayat 8. Manusia itu sangat dolim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Manusia itu sangat bakhil dikarenakan cintanya kepada harta benda dunia. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, manusia pada suatu saat dapat menjadi pemarah, pada saat lain manusia menjadi pemurah. Dalam diri manusia terdapat rasa benci di samping terdapat rasa kasih sayang. Ada kalanya manusia bersifat keras dan beringas melebihi besi dan baja, menjadi berang dan garang melebihi singa dan serigala. Tapi seringkala manusia bersifat lemah lembut dan rasa kasih sayang mendalam hingga terketuk hatinya untuk mengulurkan bantuan dan tergugah perasaannya untuk berlaku sopan santun yang menawan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Adanya sifat-sifat yang tampak bertentangan dalam diri manusia adalah dimaksudkan agar tercipta keseimbangan dan keserasian di muka bumi ini. Keserasian yang harmonis akan terwujud jika sifat dan watak manusia yang tampak bertentangan tersebut diletakkan secara proporsional, disesuaikan dengan situasi dan kondisi psikis dan kondisi sosial sesuai dengan tuntutan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Rasa kasih sayang seharusnya dicurahkan umpamanya ketika melihat sesama manusia sedang memerlukan bantuan. Sedangkan watak pemarah seharusnya ditunjukkan misalnya kepada pihak yang ingin mengganggu harga dirinya, ingin bermaksud melanggar kehormatan bangsanya dan keselamatan negaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan setiap muslim yang mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah dan anjuran untuk mengeluarkan sedekah dan infak lainnya. Dengan ajaran zakat, infak dan sedekah, kiranya Allah hendak menyadarkan manusia bahwa keberadaan manusia itu di muka bumi ini harus mempunyai arti dan bermanfaat satu dengan yang lain. Apakah bermanfaat dengan harta bendanya, bermanfaat dengan ilmu pengetahuannya dan teknologinya, atau dengan amal kebajikan yang lain, sehingga roda-roda kehidupan di dunia ini berjalan dengan aman, nyaman, tertib, dan indah karena terwujudnya kesejahteraan lahir dan kesejahteraan batin di masyarakat serta rasa persatuan dan kesatuan yang disadari oleh iman serta keyakinan yang mantap sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa
wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Al-Maidah ayat 2. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang berbahagia, dari paparan di atas jelaslah bahwa salah satu peranan utama puasa Ramadan adalah merupakan suatu wahana pendidikan dan pembelajaran mental spiritual yang ternyata sangat efektif dan efisien. Selanjutnya, hasil pendidikan Ramadan ini seyogianya ditumbuh sumburkan dan dilaksanakan pada bulan-bulan setelah Ramadan sepanjang tahun ke depan. Semua nilai puasa Ramadan ini dalam Al-Quran diungkapkan dalam satu kata, yaitu kata takwa. La'allakum tattaqun. Jamaah Idul Fitri yang berbahagia, kita bangsa Indonesia patut bersyukur bahwa nilai-nilai takwa tadi, hasil dari pendidikan puasa Ramadan yang terhimpun dalam kata takwa tadi, telah tercantum sebagai satu dasar utama dalam berbagai dokumen penting negara kita, seperti dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 umpamanya, bahwa pendidikan di Indonesia bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua, agar kita semua warga negara Indonesia mampu berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan bidang tugas dan peranan masing-masing untuk mewujudkan tujuan luhur tersebut dalam kenyataan hidup, baik sebagai pribadi, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai warga negara. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang berbahagia, marilah kita bersama mengangkat kedua belah tangan, menengadahkan kepala sambil bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman Rahim. Ya amin ya rabbal alamin. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna as'aluka minal khairi kulli ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasuyuf al mukhtalifah wasyadaid wal mihan ma dhahara min wa batan min baladina Indonesia hadza khassah wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kami mohon kekuatan lahir batin agar kami mampu mengisi sisa umur ini dengan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu dan yang dicontohkan dalam sunnah Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah keberadaan kami di muka bumi ini menjadi hamba-hamba-Mu yang mempunyai arti dan bermanfaat bagi sesama manusia dan alam sekitar, menjadi umat rahmatan lil alamin. Ya Allah Tuhan kami, limpahkanlah ampunan-Mu kepada segenap kaum muslimin dan muslimat, termasuk mereka yang telah berpulang ke hadirat-Mu. Berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Hindarkanlah kami dari siksa neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kabulkanlah segala doa dan permohonan kami. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'alu min fadli yu'atikum wa la dzikrullahi akbar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allah
أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله